Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kemarin saya telah memberikan sedikit pengantar mengenai mengenal diri sendiri. Pada pertemuan kedua ini dan mungkin pada beberapa pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan masih mempelajari tentang mengenal diri sendiri. Jadi mengenal diri sendiri kalau dalam istilahnya Imam Al-Ghazali dalam kitab Kimya'us Sa'adah itu adalah ma'rifatun nafsi. Ma'rifat itu pengetahuan, nafsi itu jiwa atau diri kita sendiri. Jadi yang dimaksud dengan mengenal diri sendiri itu bukan hanya mengenal pada aspek fisikal kita yang tampak. Misalnya saya Suwandi, orang Lamongan, lahir 50 tahun yang lalu misalnya, tinggi badan 165, tubuh agak gemuk, misalnya seperti itu. Atau juga seperti Cak Jauri, namanya Sahuri, orang Kedungsari, lahir atau umurnya itu 50, kulitnya sawo mateng dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Jadi pengenalan diri itu bukan seperti itu. Mengenal diri sendiri itu bukan hanya sekedar mengenal fisik, tapi mengenal diri adalah upaya atau usaha manusia untuk mengetahui hakikat manusia. Mulai dari pikiran, mental, hati, keinginan, dan lain sebagainya. Jadi mengenal diri sendiri itu juga terkait dengan bagaimana kita mengenal kelebihan juga kekurangan kita. Mengenal asal-usul kejadian kita, unsur-unsur apa yang membangun diri manusia, itu semua adalah upaya untuk mengenal diri sendiri. Makanya mengenal diri sendiri ini bukan sesuatu yang mudah. Mengenal diri sendiri itu jelimet. Jelimet itu pokoknya susah, rumit. Sampai rumitnya seorang filosof, bapak filosof barat yang bernama Thales, yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi Thales ini dianggap sebagai filosof yang merintis jalan filsafat barat, disebut juga dengan bapak filsafat barat. Thales mengatakan bahwa hal yang tersulit dalam hidup itu adalah mengenal diri sendiri. Coba jangan bayangkan. Jadi memang mengenal diri sendiri itu adalah persoalan yang sangat rumit dan jelimet. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin di hati sampean bertanya-tanya, iki loh ngajine Pak Alang iki ngaji apa? Ini kok membahas tentang mengenal diri.
Nah, mengapa kok tidak langsung saja membahas tentang bagaimana cara untuk memperoleh rezeki yang banyak? Bagaimana cara menyiapkan wadah rezeki misalnya? Bagaimana cara menarik keajaiban rezeki? Terus apa saja yang harus dilakukan? Trik apa saja agar rezeki kita itu berlimpah? Jadi mungkin dalam hati sampean itu bertanya seperti itu. Jawabannya adalah bahwa mengenal diri sendiri itu adalah pondasi yang amat menentukan bagi setiap aktivitas kita. Aktivitas hidup yang akan kita lakukan itu seluruhnya bergantung pada seberapa baik kita mengenal diri kita sendiri. Jadi sampai jangan anggap bahwa belajar mengenal diri sendiri itu sesuatu yang biasa. Kalau dipikir mendalam, dipikir serius, mengenal diri sendiri itu pada hakikatnya adalah juga kerja. Kerja yang tak terlihat, kerja yang jarang dilakukan, itu adalah bekerja mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri itu bila sudah terbentuk, bila sudah sampai mampu membangun pondasi mengenal diri sendiri itu, maka sebenarnya mengenal diri sendiri itu sama saja dengan Anda menyelesaikan banyak pekerjaan. Sampai kenal Lao Tzu. Lao Tzu itu seorang ahli filsafat ternama. Dianggap orang bijaksana, salah satu orang bijaksana di Tiongkok. Konghucu, pendiri agama Konghucu itu pernah berguru pada Lao Tzu. Jadi Lao Tzu ini hidup pada 570 tahun sebelum Masehi. Coba zaman bayangkan, 570 tahun sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa lahir. Kalau sekarang tahun 2024, berarti hampir 2600-an tahun yang lalu. Ini kata-kata dari Lao Tzu. Jadi Lao Tzu itu mengatakan bahwa kenalilah dirimu sendiri. Nah, kita disuruh mengenali diri kita sendiri, maka Anda akan memenangkan semua pertarungan. Sampai nangen-nangen, iki omongane Lao Tzu. Orang yang sudah mengenal diri sendiri itu dianggap sebagai orang yang memenangkan seluruh pertarungan. Ini saya angen-angen terus. Kalau diri sendiri itu belum ditemukan, itu bahaya. Anda sekolah setinggi apapun, gelar Anda banyak apapun, Anda sudah bekerja, sudah mendapatkan pekerjaan, ataupun segala macam lah. Tapi kalau pondasi mengenal diri sendiri itu belum ada, itu biasanya kita akan gampang rubuh, gampang panik, gampang gelisah, ragu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mengenal
diri sendiri itu dalam logika yang dibangun oleh Imam Al-Ghazali itu bahwa diri sendiri itu adalah hal yang paling dekat dengan kita. Coba saya bayangkan, diri kita itu adalah hal yang paling dekat dengan kita. Bila kita sebagai yang terdekat saja tidak mengenal diri sendiri, pertanyaannya, lantas bagaimana mungkin kita bisa mengenal Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa mengenal pekerjaan kita? Bagaimana mungkin kita bisa mengenal rezeki kita? Wong mengenal diri sendiri saja yang begitu dekat saja tidak mampu. Ini logika yang dibangun oleh Imam Al-Ghazali.